Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Hairunisa, NIM 1831 kelas PJKRE 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang olahraga dan kebudayaan. Definisi olahraga yang pertama, menurut pandangan sosiologi, olahraga ialah suatu interaksi antara individu dalam situasi rasional di antara rentangan bekerja dan bermain. Yang kedua, menurut Ganten Lusser, olahraga adalah kegiatan rasional yang mengandung permainan dengan imbalan yang bersifat ekstrinsik. Olahraga ini tergantung pada sistem organik dan kadang mengacu pada sistem kepribadian dan jarang berorientasi pada sistem sosial budaya. Menurut Ganter Erbach, rangsangan utama pengembangan olahraga berakar pada lingkungan hidup seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bentuk olahraga ini memberikan pengaruh dan berperan penting dalam pembinaan kehidupan individu dan masyarakat. Menurut Daniel As, dalam total jaringan masyarakat, olahraga mempengaruhi dan dipengaruhi politik, struktur sosial, ekonomi, agama, militer, pendidikan, teknologi, musik, ilmu pengetahuan, dan kesutraan. Menurut Ganter Lucien, konsep budaya tidak mengacu pada perilakunya sendiri, tetapi berkaitan dengan pola-pola dan abstraksi yang mendasari perilaku dan terjadi dari unsur-unsur kognitif yang tumbuh dari pengalaman sehari-hari atau ilmiah. Olahraga dan nilai-nilai budaya. Yang pertama, nilai budaya adalah suatu hal yang penting atau berharga dan menjadi orientasi anggota sistem sosial. Jenis golongan. Menurut Harold B. Barnes, nilai terbagi menjadi dua kategori, yaitu nilai etik, berhubungan dengan baik, buruk, dan benar salah. Nilai yang mengacu pilihan antara alternatif, baik yang abstrak maupun materialistik, bersifat pribadi dan individual. Menurut Ganter Lusser, nilai budaya yang termasuknya di sini adalah prestasi. Indikasi yang menunjukkan hubungan nilai budaya dan permainan. Yang pertama, masyarakat yang menekankan tanggung jawab rutin memilih permainan yang menekankan pada peluang, seperti Russian Relo. Masyarakat yang menjunjung tinggi kepatuhan memilih permainan yang menekankan pada strategi, seperti bola voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Masyarakat yang berorientasi pada prestasi memilih permainan yang menuntut jasmani dan strategi. Masalah pokok hubungan olahraga dengan kebudayaan. Masalah pokok hubungan olahraga dengan kebudayaan adalah bagaimana olahraga mempengaruhi sosial kultural secara menyeluruh. Olahraga menjadi wahana pembinaan bangsa. Setiap prestasi internasional menimbulkan kebanggaan, namun nilai nasionalisme bangsa tampak surut dan perubahan menjadi nilai ekonomi. Menurut para pakar olahraga, Ganter Lusser, penitik beratan pada prestasi dapat menjadi sumber disfungsi unsur budaya dan olahraga. Menurut Donald Welcalion, olahraga adalah pelarian sekaligus ungkapan diri industrialisme modern. Olahraga adalah cikal bakal industri dan teknologi, sedang perkembangan industri dan teknologi merupakan dasar pengembangan olahraga. Politik dan olahraga. W.J.S. Purwadinata, politik adalah segala urusan dan tindakan kebijaksanaan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Virginia S. Teacher dan Alexander M.C. Quinn, politik adalah bagian dari etika yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dari suatu negara untuk memelihara keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan. Hubungan antara politik dan olahraga di Indonesia. Pada zaman akhir kolonial, olahraga dijadikan alat pembina nasionalisme. Zaman perang kemerdekaan dipergunakan untuk membina patriotisme. Pada awal Orde Baru, olahraga berfungsi sebagai pembina integrasi bangsa. Hubungan olahraga dan politik tidak bisa dihindarkan. Keduanya merupakan unsur dan sistem kebudayaan. Keterhubungan itu tidak selamanya berfungsi positif. Bisa juga sebaliknya. Keyakinan dan ideologi olahraga. Yang pertama, partisipasi olahraga itu mengembangkan watak yang baik, mengembangkan nilai kesetiaan,
membangkitkan altruisme, membangkitkan nilai kendali diri dan sosial, mengembangkan ketabahan, menyiapkan olahragawan untuk kehidupan, menyajikan kesempatan untuk kepentingan individu, menghasilkan kebugaran jasmani, membantu prestasi belajar, mengembangkan keagamaan. Olahraga nasionalisme. Pemerintah selalu terlibat dalam kegiatan olahraga. Nasionalisme olahraga dapat terlihat dengan dibentuknya suatu lembaga pemerintahan yang mengurusi olahraga dan keolahragaan. Pengaruh olahraga terhadap kebudayaan. Permasalahan pembangunan sosial dan budaya menjadi perhatian utama, antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan, di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapatkan asuransi. Status gizi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan nasional, belum membudayakan olahraga, dan masih rendahnya prestasi olahraga. Pergeseran gaya hidup mempengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan pemolekan tubuh marak di mana-mana dan lebih populer dibandingkan senam ritme dan cabang prestasi lainnya. Untuk memahami dunia, salah satunya dimulai dengan pembelajaran olahraga paling populer yang bisa diterima. Pilihan jenis dan tujuan olahraga pun berorientasi olahraga yang langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh makin besar. Kontribusi olahraga bagi pertumbuhan ekonomi tampak dalam pengembangan industri olahraga. Makna olahraga pertandingan. Pertandingan adalah kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasinya dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan-hadapan. Di antaranya karena aksi kontak fisik secara langsung, saling menjatuhkan, menyerang, atau memperdaya lawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Olahraga pertandingan biasanya terdapat pada permainan yang berkelompok. Makna olahraga dalam kebudayaan. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan dan bertujuan untuk menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia, di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensinya. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini juga manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Budaya adalah hasil dari metamorfosis rangkaian proses belajar mempertahankan diri tersebut, yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara-cara yang elegan. Makna Museum Olahraga Nasional. Museum Olahraga Nasional adalah museum yang berisi tentang segala macam olahraga yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Bentuk bangunan museum olahraga sungguh unik, yakni berbentuk bola menghadap ke arah teater keong emas, berdiri di atas tanah 1,5 hektar dengan luas bangunan 3.000 meter persegi. Museum ini bertujuan memberikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan badan. Museum mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lain, karena yang
Leksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal-hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut pertama mengoleksi prestasi dan kebanggaan, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya, Charlie de Pittis di bidang angkat berat, Diana Wisan Tekjakusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang panahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Mendagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Museum Olahraga di Taman Mini Indonesia Indah sangatlah berperan dalam melestarikan olahraga tradisional. Museum Olahraga Taman Mini Indonesia Indah sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan beraneka ragam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.